Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakulia dengan nomor hadir 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Firdausa, nomor hadir 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus yaitu krisis Traveloka di masa pandemi. Pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Di subbab pertama dalam buku, yaitu pertama mencegah risiko reputasi, di mana hanya sebagian kecil risiko reputasi yang telah diprediksi dan dinilai kemudian dapat sepenuhnya dicegah. Nah, risiko reputasi ini tuh terdapat dua masalah, yaitu insiden internal dan eksternal. Insiden internal ini tidak dapat dihilangkan dari daftar risiko. Meskipun zero harm tentu saja harus menjadi tujuan keselamatan organisasi manapun. Kecelakaan dapat memang terjadi sebagai akibat dari kegagalan keselamatan proses, baik itu mekanis ataupun kesalahan operasional. Dan kegagalan keselamatan pribadi atau kesalahan manusia atau kelalaian. Nah, kalau insiden eksternal itu tidak dapat dicegah. Organisasi tidak dapat mengontrol cuaca dan tidak memiliki kendali atas gangguan politik atau sosial di mana mereka terjebak. Lalu, dengan mengingat hal ini, bab pencegahan risiko reputasi ini mencakup ada tiga. Yang pertama itu arsitektur dan proses risiko reputasi. Ini adalah intervensi keras atau rasional, intervensi struktur dan kontrol dalam sebuah organisasi yang memastikan lensa reputasi diterapkan pada keputusan dan strategi utama. Lalu yang kedua, kesadaran reputasi, kepemimpinan dan pelatihan. Ini yang termasuk intervensi lembut atau lunak, di mana untuk mendorong sikap dan perilaku yang tepat yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menetapkan proses risiko reputasi dan berkinerja dengan standar yang tinggi. Lalu yang ketiga ada kewarganegaraan perusahaan. Karena perusahaan baik cenderung mengelola reputasi lebih baik daripada yang buruk. Bagian ini juga melihat kewarganegaraan sebagai konsep yang jika dipahami dan diterapkan dengan benar dapat membantu menciptakan lingkungan di mana risiko reputasi secara teori dapat dicegah. Kasus yang diangkat dalam paper ini adalah krisis yang dialami oleh Traveloka di masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada banyak bidang, diantaranya kesehatan, pendidikan, dan tentunya bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami krisis di masa pandemi, salah satunya adalah Traveloka. Traveloka merupakan bisnis digital yang menyediakan layanan perjalanan atau travel yang didirikan oleh Ferry Unardi. Selain menyediakan tiket pesawat dan tiket kereta, yang mana Traveloka bekerja sama langsung dengan maskapai resmi. Traveloka juga menyediakan layanan pemesanan hotel, bis, tempat-tempat wisata. Bahkan Traveloka juga menyediakan layanan informasi tentang kuliner, hiburan, dan yang lainnya. Adanya masa pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa cara guna menekan angka penularan COVID-19. Di antaranya dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya PSBB tersebut, masyarakat dihimbau untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, seperti bekerja, beribadah, dan sekolah. Pemerintah pun melarang masyarakat untuk bepergian, terlebih liburan atau berwisata. Hal ini berdampak pada Traveloka karena tempat wisata banyak yang ditutup sehingga jumlah wisatawan sangat menurun. Tingkat hunian hotel juga menurun ke level terendah. Mitra aktivitas lifestyle ke domestik maupun regional serta restoran bahkan harus menutup operasional bisnis untuk sementara waktu karena pandemi COVID-19. Dikutip dari kompas.com yang melansir dari Nikkei Asia Review, perusahaan Traveloka dikabarkan memberhentikan sebagian besar stafnya yang terdiri dari 100 orang atau 10% karyawan di startup ini. Sementara karyawan yang masih bekerja mendapatkan separuh dari gaji reguler mereka. Itu kita ke bab 2 pembahasan, di mana di 2.1 yaitu ada kaitan perspektif manajemen krisis, SWOT, dan kasus yang diangkat. Pada subbab pertama itu mencegah resiko reputasi. Dalam kasus ini yaitu Traveloka, di mana terjadi risiko reputasi dari masalah eksternal yaitu adanya pandemi COVID-19 yang membuat kemerosotan bisnis terparah sepanjang sejarah.
Tak hanya itu, para mitra Traveloka pun juga terkena dampaknya, mulai dari akomodasi transport, aktivitas, dan restoran juga mengalami masalah yang berat di bisnisnya. Untuk transportasi, permintaan konsumen menurun drastis, sementara permintaan untuk refund malah melonjak secara signifikan. Lalu hotel mengalami tingkat hunian terendah yang pernah ada. Para mitra aktivitas lifestyle di domestik maupun regional dan mitra restoran harus menutup operasional bisnisnya untuk sementara waktu karena tingginya tingkat ketidakpastian di situasi krisis ini. Nah, dalam analisis SWOT, hal ini merupakan bagian dari weakness atau kelemahan, di mana Traveloka yang sedang mengalami kemerosotan bisnisnya di kala pandemi. Kemudian di subbab selanjutnya yaitu arsitektur risiko reputasi intervensi keras. Nah, berkaitan dengan kasus ini, maka Traveloka berhasil dalam mengatur dan mengatasi arsitektur risiko reputasinya. Dilihat dari bagaimana bentuk kepercayaan yang tinggi akan kegigihan dan resistensi Traveloka, serta keberlangsungan industri perjalanan dan pariwisata regional, sebuah institusi keuangan global juga baru-baru ini memimpin putaran pendanaan terbaru sejumlah 250 juta US dollar untuk Traveloka, yang juga mendapatkan partisipasi dari investor-investor Traveloka saat ini. Ditambah dengan tim manajemen yang telah melakukan berbagai upaya sulit namun harus dilakukan, termasuk restrukturisasi dan optimalisasi untuk meminimalisir risiko keuangan yang timbul. Nah, dalam analisis SWOT ini termasuk dalam bagian WO atau Weakness Opportunity, di mana Traveloka dapat memanfaatkan kelemahan yang ada untuk mengambil peluang sebesar-besarnya dengan cara mereka yang terus berinisiatif dan berinovasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan konsumen. Seperti salah satunya ada layanan COVID-19 test yang digabungkan dengan tiket pesawat, pemesanan voucher hotel dengan periode inap yang fleksibel melalui Buy Now Stay Later, program online experience yang menampilkan host ternama, program livestream Traveloka Lifestyle Flash Sale, serta kampanye Traveloka Clean yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan melalui Traveloka dengan lebih tenang dan aman. Selanjutnya, pada kaitan antara perspektif manajemen krisis SWOT dengan kasus yang diangkat pada subbab 2.1.3 yang berisi tentang perubahan perilaku melalui intervensi lunak. Pembahasan resiko reputasi telah dimulai di fungsi komunikasi melalui perwakilan fungsional di tim proyek dan meningkat ke komite pengarah proyek yang mengundang pandangan dari orang lain. Tim melakukan penilaian resiko reputasi penuh, menyusun strategi mitigasi resiko, dan melakukan latihan krisis untuk memastikan apakah siap untuk yang terburuk. Yang penting diakui bahwa ini bukanlah reputasi zero-sum game. Ada resiko yang terkait dengan keputusan tidak jalan karena beberapa pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham, akan merasakan kelemahan dan ketakutan pada saat perusahaan perlu menunjukkan inovasi dan investasi. Dibingkai secara positif, ada reputasi terbalik dalam melanjutkan usaha patungan. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis keadaan dengan suatu faktor secara sistematis dengan memperhatikan kekuatan atau strength, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau hambatan. SWOT memiliki matrik di mana berguna untuk menyusun faktor strategis organisasi agar bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang serta ancaman dari luar yang bisa disesuaikan dengan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Matrik SWOT ini ada 4, yaitu SO, Strength Opportunity, lalu WO atau Weakness Opportunity, ST, Strength, dan Threat. Yang terakhir ada WT, yaitu Weakness dan Threat. Kaitan antara subbab ini, SWOT, dengan kasus krisis Traveloka, yaitu meskipun telah mengalami krisis karena pandemi COVID-19, namun Traveloka tetap berusaha untuk mempertahankan bisnisnya melalui inovasi-inovasi layanan yang mereka tawarkan. Inovasi dari layanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di masa pandemi. Traveloka berupaya untuk meminimalisir resiko krisis yang dialami oleh perusahaannya. Inovasi yang dilakukan Traveloka pun dapat terdukung dengan adanya peluang berupa kucuran dana sejumlah 250 juta US dollar atau sekitar 3,6 triliun dari sejumlah investor. Dana segar tersebut salah satunya diperoleh dari investor sebelumnya, EV Growth.
dan investor lain yang memberikan kucuran dana kepada Traveloka ialah Global Founders Capital, East Ventures, dan Expedia Inc. Pada subbab 21.4 kewarganegaraan perusahaan. Konsep dan praktik kewarganegaraan perusahaan perlu dibahas di suatu tempat dalam buku tentang reputasi, masalah, dan manajemen krisis. Memang kewarganegaraan korporat sangat mendasar bagi keberhasilan pengelolaan risiko reputasi sehingga dapat dicakup di hampir semua bagian. Sedangkan CSR atau Corporate Social Responsibility membuat narasi menjadi bisnis yang baik terdengar seperti tugas kewarganegaraan perusahaan dibingkai lebih positif dan menggambarkan lebih akurat posisi yang diinginkan perusahaan di masyarakat luas. Perusahaan yang baik harus berperilaku seperti warga negara yang baik. Mereka harus memikirkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas serta kebutuhan mereka sendiri. Mereka pun harus menghormati pendapat orang lain. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis keadaan dengan suatu faktor secara sistematis dengan memperhatikan strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau hambatan. SWOT memiliki matriks di mana berguna untuk menyusun faktor strategis organisasi agar bisa menggambarkan dengan jelas bagaimana peluang serta ancaman dari luar bisa disesuaikan dengan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki. Matriks SWOT ini ada 4, ada SO, Strength, Opportunity, yang memanfaatkan seluruh kekuatan serta peluang untuk mengambil segala hal yang memungkinkan untuk organisasi. Yang kedua ada Weakness Opportunity, yang menetapkan strategi berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan dalam organisasi. Yang ketiga ada Strength dan Threat, yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman yang ada. Dan yang terakhir, Weakness Threat diterapkan ke dalam bentuk kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Kaitan antara subbab ini SWOT dengan kasus krisis Traveloka terdapat pada adanya paket donasi mulai dari 11.000 hingga 27.000 per porsi untuk mendukung mitra restoran Traveloka Eats pada bulan Mei tahun 2020. Lalu perusahaan menyediakan layanan uji tes risiko tertular COVID-19 di 44 kota pada Juni 2020. Sebulan kemudian, Traveloka menyediakan jasa tes cepat atau rapid test risiko tertular virus corona di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk dapat terbang menggunakan pesawat, calon penumpang memang harus memiliki surat keterangan bebas COVID-19 berdasarkan hasil rapid test maupun PCR. Selain itu, Traveloka juga menggandeng pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendigitalisasi pemasaran produk pariwisata pada akhir Juli. Lalu, Traveloka menggait 8 maskapai penerbangan yang memungkinkan pengguna mengubah jadwal penerbangan berkali-kali tanpa dikenakan biaya tambahan. Perusahaan yang digait oleh Traveloka yaitu Garuda Indonesia, All Nippon Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, Scoot, Jetstar, Japan Airlines, dan American Airlines. Yang mana program-program yang dilakukan oleh Traveloka juga memikirkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Selanjutnya, perspektif kasus. Setelah membaca dan memahami kasus krisis yang dialami Traveloka pada masa pandemi, hal ini memang sangat berdampak terhadap kelangsungan perusahaan tersebut. Karena pemesanan tiket liburan berkurang, namun permintaan akan mengembalikan dana atau refund meningkat. Akibatnya, Traveloka harus memberhentikan stafnya dan membayar staf aktif mereka dengan separuh gaji. Meski Traveloka mengalami krisis karena pandemi COVID-19, namun Traveloka cepat bergerak dan berinovasi dengan memberikan layanan-layanan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan konsumen di masa pandemi. Traveloka pun memiliki peluang dengan adanya kucuran dana dari sejumlah investor yang dapat menyokong program dan layanan yang dilakukannya. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 berdampak pada semua bidang tak terkecuali bidang pariwisata dan perekonomian. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan himbauan untuk melakukan semua aktivitas dari rumah tentunya sangat berdampak pada Traveloka. Pembelian tiket wisata dan penginapan menurun namun permintaan refund atau pengembalian uang meningkat. Traveloka sampai harus memberhentikan 10% karyawannya
dan membayar karyawan aktif mereka separuh gaji. Namun, Traveloka terus berupaya mengatasi krisis ini dengan beragam cara seperti melakukan inovasi pada layanan-layanannya yang menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen di masa pandemi. Traveloka pun menggandeng pemerintah Banyuwangi untuk mendigitalisasi pemasaran produk pariwisata pada akhir Juli, serta menggandeng 8 maskapai penerbangan yang memungkinkan pengguna mengubah jadwal penerbangan berkali-kali tanpa dikenakan biaya tambahan. Meskipun mengalami krisis di masa pandemi, Traveloka tetap berupaya untuk mempertahankan bisnisnya. Traveloka pun memiliki faktor pendukung dengan adanya kucuran dana dari sejumlah investor. Dan yang terakhir ada saran dari kami setelah mengerjakan paper ini adalah agar Traveloka ini bisa lebih memanfaatkan aspek arsitektur risiko reputasi, di mana bisa dilihat masih banyak bidang-bidang yang belum terlihat menjalankan tugasnya atau memberi keputusan untuk reputasi perusahaan. Hanya satu dari 6 bidang yang disebutkan dalam penyelesaian krisisnya, yaitu bagian manajemennya saja.